dengan cara mengimani apa yang disampaikan oleh rasul-rasul tersebut, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan juga untuk umumnya kaum muslimin dan umat atau keumuman kaum muslimin, dan juga imam-imam dari kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga Abu Dawud, An-Nasai, dan juga Tirmidzi. Nasihat ahibati fillah, sebagaimana yang antum ketahui, adalah sebuah perhatian dari yang menasehati kepada orang yang dinasehati. Nasihat ini ahibati fillah bukan hanya sekedar memberikan jalan-jalan terbaik atau memberikan saran-saran terbaik untuk orang yang dinasehati. Akan tetapi, nasihat yang diinginkan oleh syariat kita ini memiliki makna yang lebih dalam dibandingkan hal tersebut. Nasihat yang diinginkan oleh syariat kita adalah ketika nasihat tersebut menjadikan seorang semakin dekat kepada Allah, semakin faham akan syariat-syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga faham batasan-batasan yang telah diberikan oleh agama. Sehingga nasihat inilah yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu dari guru-gurunya. Dan di antara bentuk kebaikan seorang guru adalah dia senantiasa menasehati murid-muridnya. Kemudian beliau menyatakan, wa minan nasihati lillahi ta'ala wa likitabihi ikramu qari'ihi wa talibihi. Di antara bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana tadi di hadis ad-dinun nasihah, yakni an-nasihatu lillah. Di antara bentuk nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang guru menasehati muridnya, ya, untuk memuliakan Al-Qur'an dan memuliakan para pembacanya dan juga memuliakan para penuntut ilmu tersebut. Ini bentuk nasihat yang diinginkan Al-Quran, yang diinginkan oleh hadis tadi. Ad-dinu nasihah, qulna liman, qala lillah. Nasihat untuk Allah yang dimasukkan di sini adalah ketika seorang guru tahu bagaimana meletakkan posisi murid-muridnya tersebut. Walaupun dia adalah murid, dia adalah orang yang datang ingin belajar, kan tapi seorang guru yang rabbani, seorang guru yang jujur dalam mengajarnya, yang faham kedudukan ilmu tersebut, dia akan memberikan posisi yang pantas untuk murid-muridnya tersebut. Karena yang diajarkan, yang akan dipelajari oleh murid-muridnya tersebut adalah ilmu Al-Quran, kalamullah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di antara nasihat untuk Allah adalah seperti, ya, memuliakan para pembaca Al-Quran, memuliakan para pembelajar Al-Quran, kemudian wa irsyaduhu ila maslahatihi. Dan di antara bentuk besarnya perhatian seorang guru kepada muridnya adalah dia menuntun muridnya tersebut pada hal-hal yang jadi maslahat untuk murid tersebut. Kita ambil waqfah sedikit di perkataan beliau rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasannya di antara bentuk nasihat atau perhatian atau perbuatan baik seorang guru pada murid adalah ketika guru tersebut menuntun muridnya kepada hal-hal yang maslahat untuk muridnya tersebut. Contohnya bagaimana? Di antara bentuk perhatian seorang guru adalah ketika dia tidak memasukkan muridnya pada kelompok belajar yang bukan kelasnya. Ini adalah bentuk perhatian. Karenanya alhamdulillah di kelas-kelas kita, di halaqah-halaqah, di markas-markas hampir di seluruh tempat, ya, terdapat mungkin kelasnya ada kelas 1, kelas 2, levelnya ada level-levelnya. Termasuk di halaqah Darus Sa'adah. Alhamdulillah. Ini adalah bentuk perhatian seorang guru pada murid-muridnya. Dan begitu pula ketika nanti antunna mengajar, kemudian datang orang-orang yang berbagai macam kecerdasannya beraneka ragam. Ada yang cerdas, ada yang biasa saja, ada yang butuh sedikit dipacu. Maka di antara bentuk perhatian seorang guru kepada muridnya adalah tidak mengajarkan seseorang
pada hal-hal yang bukan makanannya. Orang yang baru belajar, misalkan belajar di halaqah tahsin, jangan langsung diajarkan tajwid. Dengan hukum-hukum dan sifat-sifat dan sebagainya, perbaiki dahulu. Orang yang baru belajar tajwid, jangan langsung dicekoki dengan ada Al-Quran, bagaimana nabar-nabar dalam Al-Quran, bagaimana wakaf iftidak dalam Al-Quran. Nanti dahulu. Ini adalah bentuk perhatian dan perbuatan baik seorang guru kepada muridnya. Ini yang harus diperhatikan, ahibati fillah. Karena yang kita ingin tuju dari proses belajar kita adalah kita sampai pada tujuan. Apa tujuan kita belajar Al-Quran? Tujuan kita belajar Al-Quran adalah kita tahu cara membacanya sebagaimana Rasulullah SAW baca. Ini perintah dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran biluhunil Arab, kata beliau. Baca Quran dengan lahannya orang Arab. Artinya kita harus belajar tajwid, tahsin, makharijul huruf. Untuk sampai pada hal yang ingin kita tuju ini, kita punya proses. Dan ada step by stepnya. Dan guru yang benar, guru yang cerdas, guru yang perhatian kepada muridnya, dia tidak langsung mencekoki muridnya dengan hal-hal yang bukan pada levelnya. Yang baru masuk tiba-tiba langsung diajarin ada. Dia nggak paham. Ya, di antara bentuk kebaikan atau perhatian yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk muridnya adalah dia memberikan petunjuk pada hal-hal yang mendapat untuk menjadi maslahat untuk murid-muridnya. Di antaranya juga adalah ketika kita melihat ada di antara murid-murid kita atau orang-orang yang belajar di sekeliling kita yang punya kemampuan lebih. Sebagai seorang guru yang baik, yang perhatian kepada muridnya, kita tuntun dia pada hal-hal yang bisa menjadi maslahat untuknya. Misalkan kita kabari dia bahwasanya ada halaqah-halaqah dengan para masyaikhah dan syaikhah-syaikhah. Masukkan dia ke dalam halaqah tersebut. Mungkin dia tidak punya link atau jaringan sana dan kita punya. Kita masukkan dia atau kita kabari dia supaya dia daftar misalnya. Atau kita lihat ada murid-murid kita yang punya kecerdasan dalam hal yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Maka sadarkan murid tersebut bahwa ente punya kemampuan ini, maka maksimalkan pada kemampuan ini di ente. Ini adalah salah satu bentuk perhatian besar. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan praktekkan oleh Rasulullah SAW. Kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW melihat potensi beliau dalam meriwayatkan dan menghafal hadis begitu banyak. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam biarkan Abu Hurairah untuk melazimi beliau kapanpun dan dimanapun. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Sangat sedikit, mungkin hanya beberapa hadis yang mungkin bisa kita dapati dari beliau radhiyallahu taala anhu. Kemana beliau di antara hadis-hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah sahabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu potensi dari Khalid bin Walid ini ada di kancah peperangan, tahu atur strategi, beliau katakan ente maksimalin aja di sini dan cari kedekatan kepada Allah di jalan ini. Tuntunan siapa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ahibati fillah, akhwati fiddin, saudara-saudari muslimah, ibu-ibu, menuntun kita pada satu hal. Untuk sampai mengetahui mana yang maslahat untuk murid-murid, mana yang maslahat untuk orang-orang yang belajar di kita, kita perlu kedekatan dengan mereka. Begitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu kali Rasulullah SAW duduk berdampingan berboncengan dengan para sahabat kecilnya. Satu kali beliau SAW ya bercengkrama dengan para sahabatnya. Sehingga beliau tahu kedekatan atau keahlian dari para sahabat-sahabatnya tersebut. Ini yang harus dipraktikkan seorang guru, seorang pengajar, terutama pengajar ilmu agama. Karena pos-pos dalam kancah ilmu agama ini masih banyak yang kosong, maka kita harus isi. Bagaimana cara ngisinya? Dengan memasukkan orang-orang yang ahli di dalamnya. Bagaimana cara kita membentuk orang yang ahli di dalamnya? Dengan mengetahui
kecondongan murid-murid yang kita ajarkan. Tidak bisa kita samakan fulan atau fulana dan fulana yang satu dengan allanah, harus sama semuanya. Padahal yang satu keilmuannya misalkan di menjahit, satu lagi misalkan di mengajar. Tidak bisa kita samakan. Di antara bentuk perhatian besar seorang pengajar adalah ketika dia tahu dan dia tuntun murid-muridnya pada hal-hal yang maslahat untuk muridnya tersebut. Termasuk ketika melihat murid-muridnya sudah mulai malas, ada terasa futur, mulai ambil hatinya kembali. Ya mungkin sudah beberapa minggu tidak datang halaqah misalnya, telepon, hubungin. Anti di mana? Sudah lama tidak masuk halaqah. Kalau ada masalah dan dia mau cerita, kalau bisa diselesaikan, selesaikan masalahnya. Kalau ternyata dia punya permasalahan dalam ekonomi sehingga tidak bisa fokus menuntut ilmu, bantu dia. Ini adalah guru yang sejati, yang tahu mana yang maslahat untuk murid-muridnya. Dan sekali lagi, semua hal ini akan berujung pada satu. Ikramul ilmi wal ulama. Orang-orang yang mendapatkan perhatian seperti ini, murid-murid yang mendapatkan perhatian besar dari guru-gurunya, akan timbul di hatinya kecintaan kepada ilmu. Karena dia tahu, si guru ini pasti mengamalkan ilmunya. Lihat bagaimana perhatian besar. Karena dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan demikian, kemudian diperhatikan oleh gurunya, dia paham bahwa ilmu inilah yang membuat guru tersebut begitu luar biasa. Sehingga timbul kecintaan dia pada ilmu, kepada ulama, dan juga kepada asal ilmu tersebut, yakni Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, warifqu bihi, dan hendaknya dia berlemah lembut kepada muridnya, ya, kepada orang yang belajar kepadanya, tanpa menghilangkan ketegasan pada hal-hal yang butuh ketegasan. Jangan lemah lembut saja sehingga tidak punya ketegasan, misalnya kan tugas yang tidak selesai dan sebagainya, sehingga tidak dituntut dan sebagainya. Ya, rifqu bihi ini, arifq ini, ketika kita lihat dalam bahasa Arab adalah lemah lembut yang berdasarkan hikmah. Ketika tempatnya untuk lemah lembut, maka dia lemah lembut. Tempatnya untuk tegas, dia tegas. Bukan rifq dalam segala situasi, kemudian menghantam ketegasan-ketegasan sehingga tidak ada aturan. Arifku yang diharapkan oleh syariat dipraktekkan dalam proses belajar mengajar adalah rifq yang didasarkan oleh hikmah. Kemudian beliau melanjutkan, wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkan. Kemudian membantu murid-muridnya sesuai dengan kemampuannya, apapun yang dia bisa. Misalkan murid-muridnya ini butuh rekomendasi untuk belajar pada salah seorang syekhah, seorang masyayikh misalnya, dan kita tahu dan kita kenal dengan guru tersebut, dengan syekh tersebut. Nah, kita berikan rekomendasi, ini fulana atau ini fulan, dia punya keahlian di sini, dia punya semangat, maka kalau bisa dia belajar sama antum atau sama anti, silahkan syekh. Kita berikan tazkiyah. Ya, kita berikan bantuan untuknya sehingga dia bisa berpacu dan kemudian dia terus bisa belajar. Kemudian wa ta'liful qalbi talib. Nah, hendaknya seorang guru ini pandai untuk mengambil hati murid-muridnya. Tujuannya apa? Agar ilmu yang disampaikan nanti bisa masuk ke dalam hati dari muridnya tersebut. Wa an yakuna samhan bi ta'limihi fi rifq mulattifan muharridan lahu 'ala ta'allum. Hendaknya seorang guru di antara bentuk nasihatnya, ya, di antara bentuk nasihat kepada murid-muridnya adalah ketika dia mengajar, dia penuh dengan lapang dada atau toleransi kepada muridnya. Misalkan ada murid-muridnya yang jauh tempatnya, ya, dan dia tahu keadaannya, ada murid tersebut dan murid yang semangat, maka berikan dia uzur ketika dia terlambat misalnya. Ini memberikan satu athar di hati para murid bahwasanya ini guru memperhatikan keadaan saya, ya. Kemudian mutalafifan bih, berlemah lembut kepadanya, ya. Bagaimana cara dia
mengambil hati para muridnya, muharridhan lahu 'ala ta'allum. Dan di antara bentuk nasihatnya juga, nasihat kepada para murid adalah ketika seorang guru tersebut memotivasi murid-muridnya untuk senantiasa semangat dalam belajar, dan ini harus digalakkan. Ini adalah bentuk nasihat. Jangan hanya memberikan maklumat-maklumat saja di markas-markas, di halaqah-halaqah, di kelas-kelas. Atau ketika kita belajar hanya untuk maklumat saja, tapi motivasi dia juga untuk bisa belajar lebih tinggi, belajar lebih dalam. Kemudian beliau mengatakan wa yanbaghi an yadhkura fadilata dhalik liyakuna sababan fi nashatihi wa ziyadatin fi raghbatihi wa yuzhiruhu fi dunya wa yasrifu 'an ar-rukun ilaiha wal ightirari biha. Di antara bentuk nasihat yang harus diberikan seorang guru kepada muridnya adalah ketika dia menjelaskan dan memotivasi muridnya dalam untuk menuntut ilmu, diberikan pula ya penjelasan-penjelasan tentang fadilah-fadilah, keutamaan dalam menuntut ilmu. Kemudian apa saja sebab-sebab yang bisa membuat kita rajin sehingga dia termotivasi dan tahu cara untuk meningkatkan semangatnya dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan wa yuzhidu fid dunya, dan hendaknya dia mengajarkan kepada murid-muridnya bentuk zuhud kepada dunia. Dan ini penting ahbati fillah, terutama untuk para pembelajar atau para pembelajar ilmu agama. Jangan sampai ketika dia melihat apa yang didapatkan oleh guru-gurunya dari nikmat atau dari orang dari asatidah dari nikmat, kemudian dia terpacu untuk sampai pada derajat ustadz tersebut atau ustazah tersebut dengan alasan ingin mendapatkan dunia sebagaimana didapatkan oleh guru-guru tersebut. Hendaknya seorang guru menjelaskan dengan seksama, dengan baik-baik, bahwasanya yang menjadi tujuan kita dalam belajar ini bukan itu. Semua hal dunia ini akan mengikut ketika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan zuhud terhadap dunia. Ingat ahibati fillah, bahwa zuhud yang dimasukkan ini bukan kita berlepas diri dengan dunia dan segala-segalanya. Tidak, zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk kita di akhirat. Kalau misalkan harta yang kita inginkan tersebut bermanfaat untuk di akhirat, maka bisa kita cari. Ya, kalau seandainya itu bermanfaat untuk kita di akhirat dengan infak dan sebagainya. Maka zuhud yang harus ditanamkan seorang guru kepada murid adalah ketika dia tidak melihat segala sesuatu dengan pandangan dunia. Ketika dia belajar, tujuannya adalah supaya dapat jamaah banyak, supaya dia dapat banyak murid. Kemudian dengannya dia diagung-agungkan, dia dielu-elukan. Ini yang harus diberikan tanbih, diberikan perhatian, diberikan tahdziran, peringatan kepada murid-murid. Dan ini adalah bentuk nasihat yang harus disampaikan seorang guru kepada muridnya. Dan ini bentuk perhatian besar seorang guru kepada para muridnya. وَيَصْرِفُهُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَيْهَا وَالِاغْتِرَارِ بِهَا. Dan nasihati juga untuk murid-muridnya agar jangan sampai tertipu dengan hal-hal dunia sehingga dapat menyelewengkan mereka dari jalur talabul ilmi. Kemudian beliau melanjutkan وَيَذْكُرُ لَهُ فَضِيلَةَ الِاشْتِغَالِ بِالْقُرْآنِ وَسَائِرَ الْعُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَهُوَ طَرِيقُ الْعَارِفِينَ وَعِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَأَنَّ ذَلِكَ rutbatul anbiya'i alaihim assalatu wassalam. Kemudian di antara bentuk nasihat yang harus sampaikan seorang guru kepada muridnya adalah menyampaikan keutamaan sibuk dengan Al-Quran, ya. Kemudian keutamaan belajar ilmu agama, karena ini adalah jalannya orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang salih. Dan ini merupakan talabul ilmi, ini adalah jalannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian beliau melanjutkan وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْفِقَ عَلَى الطَّالِبِ وَيَعْتَنِي بِمَصَالِحِهِ كَاعْتِنَائِهِ بِمَصَالِحِ وَلَدِي وَمَصَالِحِ نَفْسِهِ. Hendaknya seorang guru juga sebagaimana bentuk perhatian besar yang harus dimiliki seorang guru kepada murid adalah dia punya rasa kasih sayang kepada muridnya, ya. Kemudian memperhatikan maslahat-maslahat atau masalih-masalih yang ada yang dibutuhkan oleh murid-muridnya tersebut. Ini semua berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna keimanan seorang muslim ketika sampai
dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Saya teringat kisah ini, saya teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau duduk belajar bersama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah wa rahimahullah taala wa rahimallahu masyayikhana. Beliau di saat duduk bersama Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menghatamkan beberapa kitab dan tidak tersisa lagi murid yang benar-benar mulazim, yang benar-benar istiqamah duduk di hadapan beliau rahimahullah kecuali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di akhir dars atau di akhir pelajaran, di akhir muhadarah, di akhir kajian, beliau mendatangi atau mengajak ya, Syekh Utsaimin ke rumahnya. Kita lihat Syekh Utsaimin adalah dalam masa talabul ilmi, ya, seorang yang mutawadhi, ya, orang yang begitu rendah diri, ya, qanaah dengan keadaan yang ada pada beliau. Syekh Abdurrahman Sa'di membawa Syekh Utsaimin ke rumahnya, kemudian diberikan hadiah satu butir apel. Beliau rahimahullah ta'ala menyatakan sebuah pernyataan yang sampai saat itu diingat oleh Syekh Utsaimin tentang bagaimana besarnya perhatian Syekh Sa'di kepada beliau rahimahullah ta'ala. Saat itu beliau menceritakan, saya tidak tahu ini buah apa dan bagaimana cara makannya. Ini Syekh Utsaimin diberikan hadiah satu buah apel dari Syekh Sa'di. Kemudian Syekh Sa'di menyatakan, bawa ini ke rumah dan berikan kepada keluargamu. Karena aku tidak mengingat apa-apa ketika saya mendapatkan ini dari hadiah dari salah seorang kecuali aku mengingat wahai Utsaimin atau ucapan yang semisalnya. Kemudian beliau rahimahullah taala Syekh Utsaimin bawa buah ini kepada keluarganya dan motong-motong keluarganya, dan semenjak itu baru beliau tahu bahwa ini adalah buah apel. Syahidnya adalah lihat bagaimana perhatian Syekh Sa'di kepada Syekh Utsaimin rahimahumullah. Beliau tahu mana murid-muridnya yang membutuhkan, ya, kecintaan beliau kepada murid-muridnya bahkan terkadang melebihi kecintaan ia kepada anak-anaknya sendiri. Dan ini termaktub dalam sejarah bagaimana Al-Imam Malik rahimahullah taala mengedepankan murid-muridnya dibanding anaknya sendiri. Bahkan terdapat satu perkataan masyhur dari beliau, ya, rahimahullah taala, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yaj'al ilm waritha atau maurutha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ilmu ini sebagai warisan anak dari ayah ke anak. Bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini untuk orang-orang yang belajar dan bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Sehingga dalam hal ini Imam Malik rahimahullah taala membesarkan perhatiannya kepada murid-muridnya karena dia tahu manfaat yang akan didapatkan oleh murid-muridnya lebih besar dibandingkan manfaat yang diharapkan bisa diambil oleh anaknya. Karena dia melihat anaknya mungkin tidak punya semangat dalam menuntut ilmu. Lihat bagaimana perhatian guru, yakni Imam Malik pada muridnya, sehingga beliau mengedepankan ilmu ini supaya bisa diambil oleh murid-muridnya dibandingkan anaknya sendiri. Sekali lagi, ahbati fillah, ini muncul dari kedekatan seorang guru dengan murid-muridnya. Kita semua adalah murid. Dan nanti ketika kita pulang, kita semua adalah guru untuk orang-orang terdekat kita. Maka berbuat baiklah, berbuat ihsanlah, besarkan perhatian kita kepada murid-murid kita. Tujuannya satu, ahibati fillah, lillahi ta'ala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang dipelajarin ketika dirasakan bermanfaat oleh murid-murid, kemudian murid-murid tersebut melihat ini semua dipraktekkan oleh kita sebagai seorang guru dan menjadi uswatun hasanah, yang suri tauladan yang baik karena kita mempraktekkan ilmu kita, maka timbul pengagungan terhadap ilmu, timbul pengagungan terhadap sang pemilik ilmu tersebut, yakni Allah
Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya salawatullahi wassalamuhu alaihi. Kiranya begitu secara ringkas fasal al-ihsanu lil muta'allim. Masih banyak lagi beberapa bentuk perhatian besar seorang guru kepada murid-muridnya yang insya Allah taala akan kita pelajari pada pertemuan yang selanjutnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kami cukupkan sesi materi pada petang hari ini dengan satu perkataan ya sebagai penutup yang disampaikan oleh Abu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, yang dituliskan juga oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab ini. Beliau mengatakan, yanbaghi lil alim an yada'a at-turaba ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wa jalla. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, hendaknya seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang guru, seorang pengajar, hendaknya dia meletakkan pasir di atas kepalanya tawadu'an lillahi azza wa jalla. Ini adalah sebuah kalimat kiasan yang dimaksudkan untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk dari merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dia maksimal dalam mengajarkan dan menyampaikan ilmu ini serta amanah dalam menyampaikan ilmu ini. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk pembicara dan juga pendengar yang ikut dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menuliskan majelis ini sebagai majelis yang diberkahi, yang diberikan keistimewaan sebagaimana keistimewaan yang sudah kita ketahui. Masih ada sekitar 10 menit. Mungkin sekiranya kalau ada mahat atau akhwat yang memiliki pertanyaan terkait pelajaran ataupun yang masih punya kaitan terhadap pelajaran, kita persilakan untuk bertanya. Sekitar satu atau dua pertanyaan dipersilahkan. Barakallahu fikunna. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah sama-sama kita dengarkan tadi faedah-faedah ilmu dan juga nasihat-nasihat ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada ummahat yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Silakan ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, sekiranya tidak ada, kami cukupkan sesi kita pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari. Kemudian kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki akhlak yang mulia. Ya, kita bisa memberikan uswah dan tujuan atau menjadi teladan yang baik untuk orang-orang sekitar kita, terutama kita yang menjadi guru, bisa memberikan contoh terbaik sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami izin undur diri. Jazakumullahu khairan. Terima kasih sudah belajar bersama, sudah membaca kitab ini bersama-sama. Jangan lupa murajaah, ulangi catatan-catatan yang sudah ada. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita murajaah tersebut menuliskan setiap murajaah kita sebagai bentuk tasbih, sebagaimana yang disampaikan oleh oleh Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu taala anhu, wa mudzakaratu bihi sadaqah atau tasbih, dan mengulang-ulang pelajaran adalah bentuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita
terutama amal ibadah talabul ilmi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan mengampuni dosa-dosa kita selama ada di majelis ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah.